Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Ibu dari jamaah travel Amartur yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Alhamdulillah, pada malam ini merupakan malam yang spesial bagi travel Amartur ya. Karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita yang mungkin mudah-mudahan nasihat tersebut bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa menjadi bekal kita ketika kita pulang ke tanah air, yang insya Allah pada malam ini adalah merupakan acara yang sangat istimewa, karena memang malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, Ustadz kita, Ustadz Dr. Ariful Bahri LCMA, yang merupakan pengajar di Masjid Nabawi, pengajar tetap di Masjid Nabawi. Yang mungkin bapak-bapak ya sudah ikut ke pengajiannya, namun ya sebagian ibu-ibu ada yang masih penasaran ini, Ustaz. Belum belum bertatap langsung, belum menimba langsung menimba ilmu secara langsung kepada Ustadz kita. Dan alhamdulillah pada malam ini ya beliau bersedia untuk datang, untuk bisa meluangkan waktunya kepada kita ya, yang mudah-mudahan pertemuan kita kali ini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita serahkan kepada Ustadz kita. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Ariful Bahri LCMA. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu berselawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita tidak akan berlama-lama, terutama karena sudah larut malam, tapi insyaallah sampai selesai saja. Karena alhamdulillah kita sudah dikasih wejangan sama Ustaz Agus, yang mana insyaallah sekarang Ustaz Agus sudah diterima di doktor, dan semoga Allah berikan kemudahan kepadanya dan juga kepada kita bersama. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya dikala kita melaksanakan dan selesai melaksanakan ibadah haji, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Karena apabila seseorang merasa lelah dirinya beribadah, maka setelahnya dia akan merasakan kenikmatan yang tiada tara. Itu merupakan kaedah. Makanya di dalam sebuah kaedah disebutkan al-ajru biqadri masyaqqah. Pahala yang akan didapatkan oleh seseorang secara umum itu tergantung bagaimana tingkat kesulitan yang dia rasakan. Sehingga dikala kita melaksanakan ibadah haji, mungkin ibadah haji tahun ini merupakan panasnya yang paling panas misalnya, atau yang paling panjang siangnya, tapi di sana ada kenikmatan yang luar biasa dikala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita tidak henti-henti bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia. Karena Nabi menyebutkan al-hujjaju wal-ummaru wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, sa'aluhu fa'atahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah haji, para jemaah umrah, mereka itu adalah tamu Allah. Allah panggil mereka, mereka menjawab seruannya. Kemudian apa balasannya? Sa'aluh, mereka meminta kepada Allah, fa'ajabahu fa'atahum, Allah pun berikan kepada mereka semua yang mereka minta. Dan semoga Allah kabulkan semua doa kita. Amin. Allah jadikan haji kita haji yang mabrur. Amin. Tapi tentunya ikhwatul Islam, poin yang penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, karena insya Allah nanti kita lebih fokus kepada sesi tanya jawab, yaitu kita harus ingat
bahwa kewajiban setelah kita melakukan ibadah bukan berarti kita selesai melakukan ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surah An-Nasr, di akhir surah Al-Insyirah, fa idza faragta fansab, apabila kalian selesai. Fansab itu artinya kembali berdiri. Istilah kembali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan dikala kita selesai haji, selesai enggak. Berarti setelah kita selesai haji, ibadah kita semakin berat lagi yang akan kita lakukan. Karena kita punya beban. Orang yang belum haji dengan yang sudah haji, bebannya berbeda. Karena kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Yang dulunya mungkin kita masih santai, besok kita pulang nggak boleh santai-santai lagi. Salat yang laki-laki ke masjid, yang ibu-ibu misalnya lebih lagi misalnya melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan pahala bagi dirinya. Jadi ada beban moral atau tanggung jawab yang luar biasa. Itulah antara kita dengan Allah, bukan dengan manusia, tapi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita datang ke tanah haram. Allah panggil kita untuk menjadi tamunya. Kemudian Allah mudahkan kita beribadah. Sehingga apa kewajiban yang harus kita lakukan? Bersyukur kepada Allah. Dan tahukah kita ikhwatul Islam, bersyukur kepada Allah, dikala kita bersyukur kepada Allah, syukur itu sendiri adalah ibadah. Kita ulangi, dikala kita bersyukur kepada Allah, misalnya kita mengucapkan, ya Allah, alhamdulillah terhadap semua nikmat yang kau berikan. Tidak semua orang berhasil mengucapkan kalimat ini. Tidak semua orang dimudahkan untuk mengucapkan kalimat, ya Allah, alhamdulillah, engkau mudahkan kami haji, engkau mudahkan kami menyelesaikannya. Tidak semua orang bisa. Sehingga syukur itu sendiri adalah ibadah. Bisa dipahami? Bersyukur itu sendiri adalah ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan tadi harus lagi kita syukuri. Dan syukur itu ibadah lagi. Ibadah itu harus lagi kita syukuri. Maknanya kita harus bersyukur sampai mati. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dikala kita menjadi tamu Allah, tidak semua orang yang mampu, atau secara bahasanya, tidak semua mereka yang punya harta mereka datang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tapi semua mereka yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya, maka Allah pasti mampukan dia. Jadi yang datang ke sini bukan yang mampu, tapi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah yang selalu kami angkat ikhwatul Islam, semoga memberikan manfaat. Ini kisah terjadi kepada temannya istri kami. Teman istri kami ini, dia kuliah di Jakarta Lipia waktu itu. Lipia itu adalah di antara salah satu kuliah gratis. Dan biasanya kami alumni pondok biasanya mencari kuliah yang gratis-gratis untuk tidak membebankan kepada orang tua. Bahkan kami di sini pun gratis, Ustaz ya. Iya. Bahkan diskon. Bahkan gratis 1000%, bukan 100%. Kita diberikan beasiswa, alhamdulillah. Dan itu biasanya kami yang tamat pondok ini biasanya cari yang gratis-gratis. Nah, di Jakarta, di Lipia itu juga gratis. Sehingga bagi mereka yang tamat pondok atau mereka yang tidak punya biaya, maka mereka harus berjuang di sana. Nah, ada salah seorang wanita, temannya istri kami, karena istri kami dulu di sana dia kuliahnya. Teman istri kami ini, alhamdulillah istri kami dimudahkan oleh Allah untuk datang ke sini. Tentunya teman-temannya menginginkan, wahai fulanah, bagaimana pula kami bisa datang ke sana? Tentunya harapan kita semua datang ke tanah suci merupakan pilihan atau doa yang luar biasa. Nah, ada salah satu temannya, terkenal teman yang paling tidak ada duitnya, paling miskin. Baju saja 2 helai. Ada nggak wanita yang bajunya 2? Wanita itu minimal bajunya 20. Tapi ini 2. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu pemerintahan Arab Saudi, Raja Salman secara khusus atau raja-raja sebelumnya, mereka selalu memberikan hadiah kepada kurang lebih 70 negara. Tamu dia disebut dengan tamu raja, kurang lebih 6.000 atau sampai 7.000 orang. Itu berasal dari tamu raja. Maknanya diundang oleh raja, berarti kalau misalnya haji kita ini haji furoda atau haji plus misalnya, maka mereka hajinya plus dan plus lagi. Karena mereka adalah undangan raja. Nah, yang tadi ini, yang dari Lipia ini, yang kita sebutkan tadi, 2 bajunya, terkenal, jajan tidak pernah, dan kawan-kawannya tahu bagaimana keadaannya. Tapi coba lihat, suatu ketika, pada waktu itu sekitar tahun 2015, dia menelpon keluarga kami. Dia mengatakan, wahai fulanah, alhamdulillah aku terpanggil melaksanakan ibadah haji. Aku terpanggil melaksanakan ibadah haji. Dia antara bahagia dan sedih. Bahagia kenapa? Menjadi tamu Allah. Sedih kenapa? Bagaimana dia bisa berangkat? Uang apa yang dia akan pakai?
Sehingga pada akhirnya dia pulang, minta izin ke kampus, dia pulang. Dikala dia berada di kampungnya, diketahui oleh orang kampungnya, semua mereka bahagia. Apa yang terjadi? Orang kampungnya nyumbang, disumbang, agar dia bisa berangkat haji. Akhirnya sumbangan itulah, ada ikan teri kalau bahasa kitanya, ada yang lain misalnya. Nah, maknanya ikhwatal Islam, kalau kita berangkat haji, pasti dimampukan oleh Allah. Tidak semua yang mampu berangkat, tapi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai, Ustaz? Kita sengaja tadi ceramah sebelum makan. Jadi kalau datang makanannya kita selesai, Ustaz ya? Lanjutkan dulu. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maknanya disitulah kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah mudahkan kita, kemudian Allah mampukan kita, dan semoga kita selalu menjadi tamu Allah di waktu-waktu yang lainnya. Harapan dan tujuan kita bersama, karena datang ke tanah haram ini ikhwatul Islam berbeda ya. Seolah-olah itu ibarat cas. Jadi dikala kita datang ke sini ngecas keimanan, kita rasanya di sini itu beribadahnya maksimal. Nanti sampai di kampung 1 minggu masih maksimal, 2 minggu, 1 bulan sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Kalau ada rezeki berangkat lagi, dicas lagi, selagi Allah berikan kemudahan. Nah, disitulah kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur itu adalah ibadah, ibadah itu adalah syukur, syukur itu adalah ibadah, sehingga kita harus selalu bersyukur. Maka Allah pun menyebutkan wa'buduhu washkurulah. Berdoalah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah. Makanya dalam doa yang selalu kita hafal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Digandingkan antara syukur dengan ibadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di dalam doa lain, Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wal azimata ala rushd. Allahumma inni as'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Allahumma inni as'aluka khair ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ada yang hafal? 100 real. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Semoga Allah mudahkan kita bersama. Ini sedikit pemaparan dari kita bersama. Semoga memberikan manfaat dan kita tidak berlama-lama melihat situasi dan kondisi. Dan sekarang mungkin kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Dan pertanyaannya kami usahakan jangan yang berat-berat ya, yang ringan-ringan saja, sesuai dengan keadaan kita di malam ini. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana jamaah yang rukun hajinya belum selesai tapi qadarullah dipanggil yang kuasa itu, apakah membayar dam atau bagaimana ya? Oke. Masya Allah, barakallahu fikum ikhwatal Islam. Kepada Bapak secara khusus yang bertanya, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupannya. Bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian sedang misalnya melaksanakan rukun, sedang wukuf misalnya, atau sedang melakukan rukun-rukun haji yang lainnya, kemudian dipanggil oleh Allah, itu merupakan momen kenikmatan yang paling indah dikala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga mereka semua diberikan husnul khatimah. Tidak ada lagi kewajiban bayar dam. Tidak ada lagi kewajiban bagi mereka untuk bayar dam, karena mereka sudah berjumpa dalam keadaan yang paling indah. Semua kita iri, ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan demikian. Kewajiban mereka sudah selesai, jadi tidak ada lagi dam bagi mereka. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Marwan dan Ustadz Agus nih udah bisa menghadirkan Ustadz. Suatu kehormatan bagi kami Ustadz. Insyaallah, barakallahu fiik. Dari kami kemarin ikut beberapa kajian Ustadz gitu. Alhamdulillah yang dijelaskan tuh kami jalankan ya Mas ya. Bahkan kami sampai nafarsani alhamdulillah bersama Ustadz Agus. Cuman yang menarik adalah setelah haji nih Pak Ustadz ya. Kalau kita lihat kebanyakan ini masih muda nih Pak Ustadz nih, pasangan-pasangan yang masih muda. Ibadah haji ibadah yang cukup singkat sebenarnya ya, cuman 6 hari lah ya Ustadz ya. Tapi ketika kita menikah, berkeluarga itu ibadahnya panjang. Nah di situ kita dapat pahala ataupun bisa juga berbuat dosa. Nah ini mohon Ustadz mungkin nasihatnya bagi kami pasangan muda supaya tetap selalu bisa mempertahankan keluarga kami tentunya di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga, memberikan istiqamah, taufik dan hidayah, dan Allah menjadikan rumah tangga kita bersama rumah tangga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa tahun menikah, Pak? Baru 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Kami baru 10 tahun. Berarti lebih muda kami berarti ya. Berarti kami yang butuh nasihat nih. Kadang kalau senior
apa nasihatnya aneh-aneh Ustaz. Oh gitu ya. Kalau senior nasihatnya aneh-aneh, berarti yang junior lebih aneh lagi nih. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tentunya nasihat yang paling indah masalah rumah tangga. Maka contoh kita tidak lain tidak bukan adalah rumah tangga bahagia baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dikala kita sudah menikah, maka contoh kita adalah baginda Nabi. Dan rumus dalam pernikahan sama dengan konsep yang disebutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dikala dia menjadi pemimpin yang terlama. Dia memimpin daerah yang bernama Syam 40 tahun lamanya. Tidak ada orang pemimpin 40 tahun kecuali dia, Muawiyah. 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi raja di sana. Sehingga orang bertanya, karena ini konsep yang dipakai. Begitu juga dalam masalah keluarga. Konsep di dalam keluarga itu ikhwatul Islam, kita harus adil ya, karena ada ibu-ibu ya, harus adil ya. Di dalam keluarga itu konsepnya, ini bukan berarti kami lebih baik dari kita semua, tidak. Tapi konsepnya adalah tarik ulur. Kalau istri kita agak sedikit tegas, berarti kita melunak. Kalau kita yang agak tegas, berarti sang istri lebih melunak. Maka dengan itulah langgeng keluarga kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita contohkan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita bayangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lurus begitu saja dalam masalah keluarga. Nabi juga pernah ngambek 1 bulan malah. 1 bulan ngambeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satunya adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Hafsah. Dengan Aisyah sudah pasti. Dengan Hafsah. Sehingga Hafsah ini gara-gara ada sebuah cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan rumah selama 1 bulan. Sehingga Hafsah ini ayahnya Umar bin Khattab. Dicarilah Hafsah anaknya. Maka Umar ini marah kepada Hafsah. Dia mengatakan, wahai Hafsah, kamu itu tidak lebih baik daripada Aisyah. Dan ayahmu tidak lebih baik daripada ayahnya Aisyah. Karena Aisyah itu biasanya kepada Nabi. Aisyah itu sedikit berbeda. Karena Aisyah itu dia istri yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Kadang ada perbuatan-perbuatan yang kita sulit untuk membayangkannya. Mandi bersama itu sudah biasa. Kita yang berumur baru menikah 15 tahun, 20 tahun masih pernah nggak kita mandi bersama sama keluarga? Nabi SAW umurnya 60 tahun masih mandi bersama keluarganya, masih mandi bersama. Coba bayangkan Aisyah dikala Nabi SAW berdiri hari raya melihat orang sedang bermain, maka Aisyah radhiyallahu taala anha naik ke atas, dagunya diletakkan di sini Nabi SAW. Lama sekali. Siapa di antara kita yang pernah istri kita pegang tangan saja kita pukul kadang-kadang ya. Nabi SAW bukan pegang tangan lagi, tapi letakkan dagu istrinya di sininya. Dan itu di depan orang ramai. Nabi SAW ketika menikah dengan Safiyah, kita tahu Safiyah itu kapan Nabi menikah dengan Safiyah? Dikala terjadi perang Khaybar. Kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke? Kalau nggak dapat kita cukup saja sampai sini ya. Kapan terjadi perang Khaybar? Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7. Nah, dikala Nabi menikah dengan Safiyah di sana, Safiyah ini dikala menikah dengan Nabi, akhirnya dia membawa Safiyah pulang ke Madinah. Coba bayangkan. Dikala Safiyah ingin naik onta dan dia sudah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah ini seorang perempuan dan dia tidak bisa menaiki unta sebagaimana laki-laki. Kemudian otomatis ada tangganya. Biasanya kalau kita naik kuda ada tangganya untuk naik ke atas kuda. Nah, ini tidak ada tangganya. Apa yang dijadikan tangganya? Paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah meletakkan pahanya, kemudian naiklah Safiyah di atasnya. Coba dibayangkan. Kalau ada nggak kita yang melakukan yang demikian? Kita saja kadang-kadang mau masuk mobil bersama istri, masuk sana. Itulah ibaratnya. Coba sesekali kita bukakan pintunya, kita tutupkan pintunya. Itu sebuah keromantisan yang sepele tapi memiliki manfaat yang luar biasa. Itu Nabi SAW. Kita berbicara tentang Nabi. Nah, begitu juga dengan Hafsah. Itu bahagianya. Bagaimana dengan masalah? Karena masalah rumah tangga itu pasti ada masalahnya. Tidak ada yang rumah tangga yang tidak masalah. Rasulullah SAW pernah dia pernah sembunyi, tidak tidur di rumahnya selama kurang lebih 1 bulan. Apa kisahnya? Kisahnya, dikala Nabi SAW tinggal di rumah Hafsah, pada waktu itu Hafsah lagi sakit. Jadi Hafsah ini minta izin kepada Nabi. Biasanya seorang wanita sakit, dia minta izin. Tinggal di rumah orang tuanya, tidak bisa ngurus suaminya, itu biasa. Nah, Hafsah ini
Dia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin pergi ke rumah orang tuaku karena dia sedang sakit. Rasul mengizinkan. Nah, dikala Hafsah sakit, dia pergi ke rumah orang tuanya. Pada saat itu datanglah Maria. Maria itu juga istri Nabi. Tapi Maria ini tinggalnya jauh di Kuba sana. Nah, dikala Maria datang, kemudian pas datang di Madinah dekat dengan Masjid Nabawi, apa kata Rasulullah? Tinggallah kamu di rumah Hafsah. Dikala tinggal di rumah Hafsah, kemudian Hafsah ini apa namanya, feeling seorang istri ya, ada perasaan-perasaan tidak enak dalam hatinya. Yang tadinya dia ingin tinggal di rumah orang tuanya, tidak jadi. Dia balik lagi ke rumahnya. Tiba-tiba dikala dia balik ke rumahnya, apa yang terjadi? Bertemu antara dua istri. Biasa, sesuatu yang biasa gitu loh. Sehingga Rasulullah SAW minta izin kepada Hafsah, maafkan saya, maafkan saya. Coba Nabi SAW minta maaf. Kadang-kadang kita laki-laki, kita yang bersalah, kita sulit minta maaf. Dan konsepnya, perempuan tidak pernah salah. Itu konsep ya. Mereka pun yang bersalah, kita tetap minta maaf. Bukan berarti kita salah, tapi itu adalah keluarga kita. Makanya minta maaf itu sesuatu yang sulit. Contoh Nabi, apakah Nabi SAW salah meletakkan istrinya di sana? Rumahnya rumah Nabi juga, Nabi yang bangun. Tapi Nabi minta maaf. Sampai saking minta maafnya, betul-betul minta maaf Nabi SAW. Akhirnya Hafsah ini karena kesal tidak mau memaafkan Nabi. Terbalik akhirnya. Tapi begitulah rumah tangga Nabi SAW. Akhirnya Nabi, kalau bahasa kitanya, merajuk 1 bulan lamanya. Gara-gara kisah ini. Karena ada sesuatu di sana. Kemudian pada akhirnya, Hafsah ini adalah istri yang sawwama qawwamah. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla atau Nabi. Sawwama qawwamah. Seorang istri yang rajin puasa, rajin bangun malam, tapi lihat bagaimana dia dengan Nabi dan bagaimana Nabi minta maaf kepadanya. Nah, itulah konsepnya. Konsep kita itu mudah saja. Mau minta maaf dan mau memaafkan. Dan kita laki-laki harus selalu berusaha untuk minta maaf. Sebagaimana minta maafnya Nabi. Padahal Nabi tidak salah, tapi Nabi tetap minta maaf. Siapa yang berani kita melakukan yang demikian? Saya saja belum bisa berani banyak-banyak. Itulah ibaratnya berat. Tapi lihat Nabi SAW, rumah tangga yang paling bahagia, rumah tangga baginda Nabi yang mulia, dan tidak mungkin ada contoh bagi kita kecuali orang yang paling bahagia. Dan orang yang paling bahagia rumah tangganya adalah Rasulullah SAW. Dan semoga Allah berikan kebahagiaan tersebut dalam rumah tangga kita. Saya yakin pertanyaan ini belum terlalu menjawab untuk semuanya, tapi paling tidak ada contoh-contoh dari Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga dan seluruh hamba Allah di ruangan ini. Amin. Afwan, Ustadz ingin bertanya. Tadi disebutkan bahwa pahala tergantung besar kesulitan yang dihadapi. Bagaimana dengan saat ibadah haji? Yang kita rasakan seluruhnya kenikmatan, bagaimana pahalanya Ustadz? Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Iya. Dikala kita melaksanakan ibadah haji, pahalanya tidak akan sama. Pahalanya tidak pasti sama. Semakin sulit bagi kita untuk beribadah, semakin besar pahalanya. Nah, dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan, alhamdulillah haji kita ini mungkin haji yang proda saja atau fulus proda lah namanya. Mungkin fasilitasnya mewah. Maka mereka yang tidak mewah fasilitasnya tentu lebih berat atau lebih besar pahala yang mereka dapatkan dari kita dalam sisi ini. Tapi dalam sisi lain, dilihat pula dalam sisi lain, bisa jadi kita lebih sulit dalam berusaha misalnya. Kita menabung dari sisi yang lainnya. Tapi dalam satu sisi, mereka tentunya tidak mungkin ikhwatal Islam. Saudara-saudara kita yang tinggalnya misalnya di Mina, mereka tinggalnya 3 kilo, atau di Mina luar sana. Atau bagi mereka yang tidak ada tenda, mereka betul-betul berjuang. Dan haji ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berat tidak beratnya, tentunya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala kita merasakan beratnya beribadah, karena ada orang yang tidak biasa beribadah, kemudian mereka beribadah, itu berat baginya. Padahal hanya 4 rakaat saja, tapi berat baginya karena dia belum terbiasa. Jadi masalah berat itu bukan dikembalikan kepada kita, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita merasa mungkin ada kenikmatan sisi-sisi yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi kita juga memiliki sisi yang berat bagi kita untuk melakukannya. Intinya ikhwatul Islam, itu kaedah secara umum, tapi pasti ada pengecualiannya. Dan yang kedua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ada kisah ikhwatul Islam. Ini semoga memberikan motivasi kepada kita bersama. Pertikaian antara Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin rata-rata miskin, fakir. Orang Ansar rata-rata kaya. Dan wajar karena mereka di Madinah kampung halamannya. Kemudian datanglah orang Muhajirin ini kepada Nabi. Orang yang tadi miskin, kira-kira rata-rata miskin.
Dia menyebutkan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka banyak bawa pahala. Kami tidak bisa melakukannya. Kata orang Muhajirin, karena rata-rata mereka fakir. Mereka mengadukan saudaranya dari Ansor karena orang Ansor ini kaya dari mereka. Maknanya lebih kaya dari mereka, lebih ada duit daripada mereka. Kemudian Rasul bertanya, apa masalahnya? Ya Rasulullah, kami salat, mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kami haji, mereka juga haji. Tapi mereka sedekah, kami tidak bisa. Karena kami miskin. Maka Nabi ajarkan, wahai kalian, tahukah kalian, sedekah itu bukan hanya dengan harta. Zikir sedekah, bantu kawan sedekah, senyum kepada saudara sedekah, muamalah antara suami dan istri sedekah. Sedekah itu bukan hanya uang. Nah, maka mereka orang-orang Muhajirin melakukan sedekah ini. Mereka berzikir, mereka melakukan yang tadi disebutkan oleh Nabi. Dikala mereka melakukan yang demikian, diketahui lagi oleh orang-orang Ansar. Orang Ansar pun akhirnya melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Muhajirin. Nah, dikala orang Muhajirin mengetahui orang Ansar melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, mereka ngadu lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, mereka juga melakukan sebagaimana yang kami lakukan. Akhirnya, apa pahala kami yang lebih dari mereka? Kami berusaha tapi mereka tetap menang dari kami. Begitulah mereka bersaing dalam ibadah, terutama dalam masalah kelebihan harta. Kemudian apa kata Nabi? Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan. Allah titipkan kepada kita harta ini, karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita tolak. Itu karunia Allah. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kaya, kemudian kita haji reguler, itu tidak bersyukur namanya. Bisa dipahami? Harus kita sesuai. Allah itu suka melihat asar, bekas daripada nikmat itu dipakai oleh seorang hamba. Ini nikmat Allah titipkan harta misalnya, dipakai kepada yang diridhai oleh Allah. Kita manfaatkan untuk haji misalnya, Allah berikan kesempatan haji furoda misalnya. Itu bentuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah suka yang demikian. Dan kita manfaatkan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Dan itu maknanya ikhwatul Islam, masalah tingkat kesulitan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak Ustaz, apabila kami sudah berangkat haji umrah dan alhamdulillah diberikan rezeki untuk haji umrah lagi, lebih baik dan utama mana jika kita berangkat lagi atau memberangkatkan saudara kerabat yang belum pernah haji? Barakallahu fikum. Maknanya badal ya. Kalau kita sudah pernah haji dan umrah, maka kalau kita ingin berbuat baik kepada karib kerabat kita, orang tua kita kah, saudara kita kah, kakek kita kah, nenek kita kah, maka itulah yang terbaik. Kenapa demikian? Untuk kita dapat pahala, untuk mereka juga dapat pahala. Kalau kita melaksanakan untuk kita juga dapat pahala. Karena masalah pahala untuk mereka yang meninggal itu ikhwatul Islam, sulit bagi kita untuk membatasinya. Apalagi untuk orang tua kita. Semua yang kita lakukan ini, kita zikir, kita salat, kita doa, semuanya tidak kita niatkan atau kita niatkan sampai kepada orang tua kita. Kenapa demikian? Karena kita ini hasil dari mereka. Bukankah mereka yang didik kita? Bukankah kita ini hasil perjuangan mereka? Ada andil mereka di dalamnya. Apalagi kalau kita niatkan. Begitu juga kepada keluarga, saudara, dan yang lainnya. Maknanya kalau kita untukkan orang lain, maka lebih banyak pahala mereka dan juga pahala kita. Walaupun itu semuanya dikembalikan kepada kita masing-masing. Karena kalau kita tidak hajikan mereka, kita tetap mendoakan mereka. Taib. Boleh dilanjut Ustaz? Serius Ustaz? Baik, bismillah. Ini kita singkat-singkat saja ya. Ustaz ingin bertanya, baru belajar, saya baru belajar, jadi maaf jika pertanyaannya awam. Ustaz, semua kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memilih siapa yang akan diberi hidayah. Apakah berarti penghuni surga dan neraka sudah ditentukan? Lalu sejauh kontrol kita sebagai manusia untuk menuju ke arah surga. Jazakumullahu khairan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Misalnya nanti kita datang makanan itu apa saja yang dipesan Ustaz? Ada unta, ada kambing, ada ayam. Nah, ketika makanan itu ada di depan kita, apakah kita merasa terpaksa dikala kita mengambil salah satunya? Ada nggak kita merasa terpaksa? Ada nggak? Atau dicontohkan dulu Ustaz? Kita ambil makanan, ada nggak di antara kita yang merasa dipaksa? Boleh bagi kita memilih. Nah, pilihan kita itu, kalau kita sudah memilih, misalnya saya pilih kambing sajalah, karena katanya kambing di sini baik-baik katanya, maksudnya bagus-bagus dagingnya misalnya. Tidak ada di antara kita yang merasa dipaksa. Itulah takdir.
Dan kita sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kita akan memilih kambing. Dan kita merasa kita tidak pernah dipaksa. Itulah jawaban mudah masalah takdir. Nah, begitu juga pertanyaan ini ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah semua kita sudah ditentukan takdirnya?" Iya. Tapi kita tidak tahu tentang takdir kita kecuali setelah takdir itu terjadi. Dan kita tidak akan tahu kapan apa yang akan terjadi kepada kita. Makanya ada dalam sebuah doa sebelum kita melanjutkan ini, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma 'ada bi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Itu kewajiban kita. Kita tidak tahu takdir ke depannya, kita tidak tahu. Sehingga kita tidak boleh berbicara tentang takdir. Makanya takdir itu diibaratkan oleh Imam Abu Hanifah, ibarat kita memandang matahari. Semakin kita pandang, apa yang terjadi? Semakin sakit mata kita, tidak ada gunanya. Makanya Nabi tidak memaparkan yang demikian. Apa kata Nabi? I'malu, tugas kalian itu beramal, beribadah, jangan tanya masalah takdir. Iya, semuanya ditakdirkan. Kita duduk di sini, saya berbicara setiap kalimat sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu surga, neraka, penduduk surga, penduduk neraka, semuanya. Dan itu adalah di antara bentuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang belum terjadi. Dan kalau terjadi, Allah tahu akan apa yang akan terjadi. Tapi kita tidak tahu. Nah, sehingga masalah takdir, Nabi mengatakan, dibatasi oleh Nabi, jangan banyak bertanya, i'malu, lakukan saja, amalan saja. Maknanya, tentunya, walaupun takdir sudah ditentukan, tapi kita tetap berusaha mencari. Makanya Allah menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjihad, berusaha. Karena walaupun takdir seperti tadi yang kita contohkan, ada kambing, ada ayam, ada onta. Tapi kalau kita duduk di sini saja, bisakah makanan itu masuk ke mulut kita? Nggak bisa. Harus ada usaha juga. Nah, begitu juga dengan kebaikan, begitu juga dengan surga. Harus kita cari. Ia ditakdirkan, tapi kita tidak tahu apakah surga atau neraka, kita tidak tahu. Makanya diwajibkan, dan setiap kali Allah berbicara tentang surga dan neraka, maka Allah memberikan ancaman. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna. Misalnya Allah menyebutkan, kami telah menunjukkan ini surga, ini neraka. Surga bagi mereka yang taat, neraka bagi mereka yang tidak mau. Misalnya disebutkan oleh Allah, dan ini ancamannya, a'tadna. Kami sediakan bagi mereka ancaman ini. Maknanya berarti Allah mendorong kita semuanya untuk melakukan kebaikan. Sehingga Nabi menyebutkan, i'malu, beramalah kalian, karena kalian, tugas kalian bukan ditanya atau bukan bertanya tentang takdir, tapi ditanya apa yang kalian lakukan. Jadi masalah takdir, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita pertama meminta takdir, doa yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang kedua, kita selalu beramal dan bermohon kepada Allah. Jangan ditanya apakah penduduk surga atau neraka, tidak. Karena nanti kita akan pusing di sana. Maka di saat itulah ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya ini dan itu. Kenapa? Karena terlalu banyak bertanya di sana, terlalu banyak memikirkan. Kewajiban kita bukan memikirkan. Karena takdir itu perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu kita tidak akan pernah tahu. Dan Allah tidak pernah menuntut kita untuk mencari tahu. Yang dituntut adalah untuk beribadah. Ini jawaban singkat ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir. Apakah haji furoda zalim terhadap haji reguler yang antri tahun-tahunan? Ini gimana Ustaz? Zalim atau tidak nih Ustaz? Ziarah zalim. Kalau zalim gimana Ustaz? Jadi kisahnya furoda itu bagaimana? Supaya kita tahu. Nah, ini furoda agar kita tahu. Sebenarnya haji furoda itu, ini bocorannya Ustaz ya. Haji furoda itu adalah jatah. Jadi di sini ada namanya amir. Setiap keturunan raja disebut dengan amir. Amir itu dulu sebelum corona itu mendapatkan satu orang amir. Amir tentunya banyak kan? Ada ribuan. Satu orang amir boleh mendatangkan 4-5 orang dengan visa dia, atas nama dia. Kemudian dijual. Jadi dia punya visa 5 orang untuk haji, dijual. Kalau sekarang mereka dikasih jatah 2. 3 saja ya, 3 sampai berapa lah. Nah, visa itulah yang kita beli. Jadi kenapa mahal? Karena kita beli sama amir, tapi tentunya sudah prosedur resmi. Prosedurnya resmi. Kemudian kita beli, visanya mahal. Kurang lebih visa saja itu kurang lebih $8.000 ya Ustaz ya. Sekarang nyampe $12.000. Itu visa saja. Kenapa? Karena kita belinya sama
sama amir. Dan amir itu memang diizinkan oleh negara. Amir itu memang dikasih jatah. Kemudian kita beli, makanya kita mahal karena kita beli visa sama mereka. Kemudian setelah itu baru kita bayar tenda, hotel, perjalanan dan yang semisalnya. Makanya kalau kita bayar misalnya 300 juta, separohnya itu untuk sudah visa itu semuanya. Jadi jangan anggap banyak untungnya Ustaz ya. Maksudnya itulah ibaratnya. Karena separohnya itu untuk visanya. Dan visa itu visa siapa? Visa mereka yang tadi jatah mereka kemudian dibagi-bagi kepada seluruh dunia. Untuk Indonesia sekian, makanya kita tidak tentu. Kadang ada yang Foroda keluar visanya, kadang tidak keluar. Tahun kemarin ada dia dan keluarga itu ada waktu itu 5 orang berangkat. Mereka sama-sama daftar. Akhirnya sampai di bandara, katanya di bandara nanti keluar visa sampai di bandara. Akhirnya keluar visa, tapi untuk 4 orang saja. Tinggal 1 lagi dan ini tidak bisa dipisahkan. Dan masuk pesawat, yang 1 ini baru keluar. Maknanya apa? Karena itu tergantung izin dari negara. Nah, apabila kita sudah tahu tentang visa ini, apakah kita zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Dah, tak tahu jawabannya kan? Jadi tidak perlu dijawab lagi. Barakallahu fikum, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan Allah kembali pulangkan kita nanti ke kampung halaman masing-masing dalam keadaan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat mereka yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Kita membuka lembaran baru dalam kehidupan dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan Allah hadiahkan kepada kita bersama husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, Bapak Ibu, kami mohon maaf karena sudah banyak berceloteh di depan ini. Kalau ada yang benar sudah pasti dari Allah, yang salah dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.